Di sini saya akan menjelaskan sebuah hadis tentang keutamaan seorang mukmin dalam bersyukur ketika mendapat kesenangan dan bersabar ketika mendapat kesempitan ataupun cobaan. Hadis riwayat Muslim dari Suhaib dan hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. An Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu syarra'u syakara faqana khairun lah wa in asabathu darra'u sabara faqana khairun lah. Yang artinya, dari Suhaib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan. Sesungguhnya semua perihalnya baik, dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam pembahasan hadis berikut ini terdapat beberapa kosakata yang mencakup dari hadis tersebut. Di antaranya kata sarra'u yang berarti kesenangan. Kata sarra'u di dalam hadis terdapat yaitu sarra'u syakara yang artinya bila ia tertimpa kesenangan ia bersyukur. Di sini kita dituntut agar selalu bersyukur atas kesenangan yang kita dapatkan, atas rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu senang apabila hambanya bersyukur atas apa yang Dia berikan. Yang kedua, ada kata darra'u yang berarti kesempitan, yaitu darra'u sabara. Darra'u sabara yang artinya dan apabila ia tertimpa musibah ia bersabar. Di sini jelas, kita dituntut agar kita selalu bersabar dalam cobaan, dalam musibah, dalam kesempitan apapun. Allah itu maha baik, Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Dia tidak akan memberikan suatu cobaan bagi hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Di sini ada kata azaban, menakjubkan, yaitu perkara orang mukmin yang mengagumkan, yang menakjubkan, azaban li amril mukmin. Di sini kita tahu bahwa semua perihal yang baik itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Jadi kita dituntut untuk selalu bersyukur dalam kesenangan dan bersabar dalam kesempitan. Dan di sini ada kata asobathu, dia ditimpa. Asobathu yaitu ditimpa. Di sini bisa ditimpa kesenangan, di sini bisa ditimpa kesempitan. Jadi kita harus selalu bersyukur dan bersabar dengan apa yang menimpa kita. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu hadis ini menunjukkan keistimewaan orang beriman, orang mukmin. Keadaan apapun menjadikan seorang mukmin tetap istimewa dan mendatangkan kemaslahatan. Hal itu karena sikap dan karakter seorang mukmin yang baik. Saat musibah datang, dia menerimanya dengan sikap sabar, dan jika kesenangan dia dapatkan, maka dia bersyukur. Anugerah atau bencana bagi orang mukmin bisa menjadi pintu datangnya kebaikan. Nah, di sini jelas bahwa keistimewaan orang beriman itu yaitu keadaan apapun dia menjadikan itu sebagai mengambil makna. Dia menjadikannya itu sebagai mendatangkan kemaslahatan. Anugerah atau bencana bagi orang mukmin bisa menjadi pintu datangnya kebaikan. Tidak hanya kesenangan yang mendatangkan kebaikan, kebahagiaan. Kadang cobaan pun Allah berikan kepada kita. Di baliknya itu ada kesenangan, ada kebaikan. Jadi kita harus bersabar apabila kita ditimpa musibah, cobaan ataupun kesempitan. Saya akan menambahkan penjelasan dari hadis tersebut. Hadis tersebut juga menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang dan bersabar di saat susah. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Apabila dia dikasih kesenangan, apakah dia bersyukur atau malah dia sombong? Apabila dikasih musibah, apakah dia ingkar? Apakah dia mengupat ataukah dia bersabar?
Dalam Al-Quran, Allah memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini. Sifat yang dimaksud yaitu sifat bersyukur dan sifat bersabar. Sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah. Jadi, dalam keadaan apapun kita harus bisa menempatkan diri untuk bersabar dan bersyukur. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.